Pemirsa merasa belum puas dengan hasil pengumuman CPNS 2018. Sebanyak 23 tenaga perawat yang terdiri dari tenaga BHC, tenaga kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Serui dan sejumlah puskesmas di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin 3 Agustus 2020 melakukan tatap muka secara langsung dengan Bupati Kepulauan Yapen di Gedung Silas Papare Serui. Bupati Kepulauan Yapen dalam kesempatannya menjelaskan bahwa ia bersyukur atas komunikasi yang baik yang berjalan saat ini, yang mana 23 perawat atau tenaga kesehatan ini meminta waktu kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan secara langsung tentang kelulusan CPNS Formasi 2018. Bupati Tony menjelaskan bahwa dirinya bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam memutuskan siapa yang akan diterima sebagai PNS. Walaupun diketahui bahwa pemerintah pusat telah memberikan kewenangan tersebut kepada masing-masing kabupaten untuk menetapkan. Menurutnya ini adalah dua situasi yang sangat sulit diputuskan. Karena begitu kewenangan diberikan kepada pemerintah kabupaten untuk memasukkan format penerimaan, maka secara otomatis akan muncul sesuai dengan ranking tertinggi yang ada. Sehingga jika ke-23 tenaga kesehatan ini memiliki nilai di bawah dari ranking tertinggi ini, maka pada tambahan formasi pun tidak bisa mengakomodir mereka. Dengan satu komunikasi yang baik, mereka bisa meminta waktu dari pemerintah daerah untuk bisa menjelaskan tentang hasil pengumuman CPNS ini. Memang kami juga merasakan apa yang adik-adik ini atau anak-anak kita rasakan, bahwa mereka ada yang sudah cukup lama sebagai tenaga kontrakan BHC yang kita lakukan para medis, tenaga kesehatan yang kita pakai selama ini kurang lebih 100 orang kita tempatkan untuk memberikan pelayanan di kampung-kampung, yang kita harapkan mereka-mereka inilah yang diprioritaskan untuk bisa diterima sebagai pegawai PNS kita, karena mereka telah membuktikan bahwa mereka selama ini yang bekerja dengan baik di kampung-kampung. Namun dengan keterbatasan kewenangan kami, saya Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga Sekda dan Kepala BKD, kami punya kewenangan yang sangat terbatas sekali dalam memutuskan siapa yang akan bisa diterima ini, walaupun kita tahu bahwa di pemerintah pusat juga memberikan kewenangan itu kepada kabupaten untuk menetapkan. Ini dua situasi yang agak sulit untuk kita putuskan, karena begitu pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada kami di kabupaten, kami memasukkan format penerimaan itu akan muncul sesuai dengan ranking testing yang ada, sehingga adik-adik kita kalau mereka punya nilai ada di bawah ranking yang testing yang mereka lakukan ini, tambahan informasi pun tidak akan bisa mengakomodir mereka. Pemirsa, dari pertemuan tersebut Bupati mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan di Jakarta serta akan mengusulkan hal ini kepada Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional agar dalam penerimaan tahun 2021 nanti secara khusus diberikan nilai khusus pada kompetensi seleksi angka, kompetensi dasar, karena mereka telah membuktikan pengabdiannya. Dijelaskan Bupati bahwa secara keseluruhan pemerintah daerah melihat kekecewaan yang cukup dari para pelamar CPNS, terutama orang asli Papua, di mana kebijakan pemerintah daerah memberikan kuota penerimaan sebesar 70% untuk OAP dan 30% untuk non-OAP. Namun dalam realisasi tidak terpenuhi 70% orang asli Papua. Karena pada bidang khusus seperti dokter, tenaga apoteker, tidak ada yang mendaftar, padahal dibutuhkan khusus orang asli Papua untuk ada di puskesmas-puskesmas dalam rangka untuk menghidupi akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan menjadi 61% orang asli Papua dan 39% orang non-Papua. Sehingga Bupati mengajak kembali kepada anak-anak asli Papua yang berprofesi sebagai dokter maupun apoteker untuk bisa mendaftar pada formasi CPNS 2021 mendatang. Berbeda jika dibandingkan pada penerimaan guru yang dialokasikan sebesar 50% orang asli Papua dan 50% orang non-Papua. Hal tersebut dimaksudkan karena guru-guru berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemirsa, pertemuan 23 orang tenaga medis ini berlangsung dengan tertib dan aman yang dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Alexander Nusi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Zakaria Sanwarin, Asisten 3 Setda Erni Tania,
Kepala Dinas Kesehatan Karolus Tanawani, serta Direktur RSUD Serui, Dr. Joni B. Aba. Tim Liputan Yapen Channel.